Aktor, sutradara, sekaligus penulis keturunan Cina Amerika bernama Bruce Lee pernah berkata, "Aku tidak takut pada orang yang mengetahui 10.000 teknik tendangan. Akan tetapi aku takut pada orang yang berlatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali." Ungkapan tersebut tampak cocok disematkan pada legenda sepak bola asal Belanda bernama Arjen Robben. Sebab hanya dengan menggunakan kaki kirinya saja, Robben mampu menghasilkan banyak gol, mengangkat banyak piala, dan keluar sebagai legenda. Hebatnya lagi, Robben memanfaatkan kaki kirinya dengan teknik yang terbilang itu-itu saja. Namun anehnya, meski pergerakan sang pemain sudah sangat bisa ditebak, tidak ada satupun pemain lawan yang berhasil menghentikannya. Arjen Robben adalah salah satu karya terbaik yang pernah dilahirkan sepak bola. Benar bahwa dia merupakan pemain yang sangat lekat dengan cedera. Sepanjang karir sepak bolanya, Robben absen lebih dari 200 pertandingan. Selain itu, hanya pada musim 2002-2003 saja dia memainkan sebanyak lebih dari 30 pertandingan liga. Maka tak heran bila kemudian dia dijuluki sebagai Man van Glass atau si kaki kaca. Namun terlepas dari itu semua, orang-orang akan lebih mengingatnya sebagai pemain berkaki kiri ajaib. Pemain dengan kecepatan tinggi yang akan selalu menyisir sisi kanan lapangan dan tiba-tiba melakukan tusukan ke dalam sebelum akhirnya mencetak gol melalui sepakan mematikan. Kecintaan Arjen Robben terhadap olahraga sepak bola sudah terjadi sejak kecil. Ia sudah dimasukkan ke dalam Akademi Vivi Bedum di usia 5 tahun. Ayahnya merupakan seorang agen sepak bola, jadi bukan hal sulit bagi Robben untuk masuk ke dalam dunia 11 lawan 11. Bersama klub tersebut, Robben mempelajari metode bermain bola yang cukup terkenal bernama cover method. Melalui metode tersebut, Arjen Robben berkembang menjadi pemain berbakat yang diprediksi bakal menjadi bintang. Benar saja, Robben yang sudah dibekali dengan kecepatan berlari kian berbahaya saat kemampuan mencetak golnya berkembang pesat. Menurut Sport World, melihat Robben mencetak lebih dari 5 gol dalam satu pertandingan sudah menjadi hal biasa. Malah, dia pernah kedapatan mencetak 18 gol saat timnya meraih kemenangan dengan skor 20-0 dalam satu pertandingan. Dengan kemampuan yang terbilang cemerlang, Groningen lantas memberinya kesempatan berlatih. Di usia 12 tahun ketika itu, Robben sempat mendapat larangan dari ibunya. Ia diminta fokus mengenyam pendidikan ketimbang bermain bola. Akan tetapi, karir Arjen Robben yang terlampau gemilang di Groningen membuat sang pemain kian sulit meninggalkan sepak bola. Saat memilih untuk meninggalkan sekolah formal, Robben yang fokus berlatih sepak bola berhasil masuk ke dalam tim utama Groningen pada tahun 2000. Hanya 2 tahun bertahan di klub tersebut, PSV Eindhoven lantas menjadikannya sebagai bintang yang kian bersinar. Di tim tersebut, Robben mulai akrab dengan gelar juara dan mulai menemukan kemampuan mencetak gol dengan cara cut inside. Saat membela PSV, Robben dilatih oleh Guus Hiddink. Robben memang ditempatkan di sisi kiri lapangan mengingat kaki kirinya sangat kuat. Kemudian dari posisi tersebut, dia mulai menemukan cara untuk menciptakan gol yang sangat efektif. Dia memulainya dengan berlari di sisi lapangan, melewati sejumlah pemain sebelum menceploskan bola ke gawang lawan dengan menggunakan kaki yang berlawanan dengan posisi yang ditempatinya. Satu golnya yang paling diingat oleh para penggemar adalah saat Robben melakukan cut inside di laga melawan Vitesse pada Januari 2004. Sudah menemukan cara terbaik untuk mencetak gol, kemampuan Robben diminati oleh tim-tim Inggris. Saat itu ada Manchester United hingga Chelsea yang datang memberi tawaran. Pada momen tersebut, PSV langsung menolak tawaran Manchester United setelah Sir Alex Ferguson hanya mau mengeluarkan dana sebesar 7 juta euro untuk mendatangkan Robben. Melihat ada peluang emas, Chelsea datang dengan gelontoran dana dari Rusia. Roman Abramovich tak segan untuk membayar pemain yang sudah dipantau Mourinho dengan dana sebesar 18 juta euro. Tanpa berlama-lama, PSV menerima tawaran tersebut dan jadilah Robben mulai mengukir cerita indah di kompetisi Inggris. Bersama Jose Mourinho, Robben ditempatkan di sisi kanan lapangan.
Dia diduetkan dengan Damien Duff yang beroperasi di sisi kiri, serta Didier Drogba sebagai ujung tombak. Ketiga pemain tersebut sukses memberi gelar Liga Primer Inggris pertama buat Chelsea setelah 50 tahun lamanya. Bersama Chelsea, Robben sejatinya tampil cukup mengesankan. Akan tetapi, manajemen kurang puas dengan kondisi yang dialami sang pemain. Mereka lantas melepas Robben ke Real Madrid yang berani membayar sebesar 24 juta pound sterling. Bagi Chelsea, kesepakatan tersebut menjadi salah satu yang terbaik saat melibatkan pemain yang sering diterpa cedera. Beralih karir ke Real Madrid, Robben masih menjadi andalan dan sukses mempersembahkan trofi La Liga di musim 2007-2008. Meski gelar tersebut gagal dipertahankan pada musim berikutnya, Robben masih ditempatkan di daftar 11 utama. Nahas, kedatangan Florentino Perez menghancurkan kebahagiaannya di tim ibu kota Spanyol. Nama Arjen Robben didepak seiring dengan kedatangan Cristiano Ronaldo, Ricardo Kakak hingga Karim Benzema. Itu menjadi sulit bagiku karena pergantian presiden di Real. Aku sebenarnya merasa sangat nyaman di sana dan bermain dengan sangat baik. Tetapi ketika politik ikut bermain dan kalian tidak bisa tampil, kalian harus membuat keputusan apakah ingin terus berjuang atau pergi dan melanjutkan karir di tempat lain. Dari permasalahan yang diterima Arjen Robben, FC Bayern datang memberi penawaran menarik. Saat itu, FC Bayern berani membayar jasa Robben senilai 25 juta euro. Meski sejatinya tidak ingin meninggalkan Real Madrid, Robben akhirnya menerima dan tak disangka Jerman justru menjadi tempat terbaik baginya untuk meraih banyak piala. Di Bayern, Robben menjadi andalan utama Louis van Gaal. Dia ditempatkan di sisi kanan lapangan dan diduetkan dengan Frank Ribery yang sudah lebih dulu datang pada tahun 2007. Kedua kombinasi itu menciptakan sejarah yang sangat menggelegar. Sama-sama mengandalkan kecepatan dan sepakan mematikan, Robben Ribery menjadi pahlawan Bayern selama bertahun-tahun dan sukses mengumpulkan 8 gelar Bundesliga, 5 gelar DFB Pokal, dan 1 juara Liga Champions Eropa. Khusus Arjen Robben, dia kian melegenda dengan teknik cut inside yang seringkali berakhir menjadi gol. Robben selalu menjadi ancaman bagi tim-tim besar Eropa dan bahkan terus diandalkan timnas Belanda hingga gelaran Piala Dunia 2018. Cut inside berhasil memupus anggapan buruk tentangnya yang akrab dengan cedera. Robben telah melegenda dengan hanya menggunakan satu kakinya. Dia yang juga dikenal dengan kecepatannya, pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karir sepak bolanya di usia yang nyaris menginjak angka 38 setelah sebelumnya sempat kembali membela klub masa kecilnya. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.